Yesus peduli. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yohanes 21 ayat 5. Sahabat Iktus, pernahkah kita merasa berada dalam situasi yang sulit dan tidak ada seorang pun yang peduli terhadap permasalahan kita? Lalu kita berusaha keras untuk mencari solusi terhadap masalah kita. Namun ternyata hasilnya nol. Kita menjadi lelah dan putus asa. Dalam keadaan demikian, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang peduli terhadap kita, yaitu Yesus. Setelah Yesus bangkit, ia tidak langsung naik ke sorga, tetapi masih tinggal di dunia dengan beberapa alasan. Dan salah satunya adalah untuk memulihkan keadaan murid-murid. Yesus memulihkan keadaan muridnya secara utuh, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam pasal 20 ayat 19, Yesus memulihkan keadaan rohani dengan memberikan damai sejahtera. Dan selanjutnya perikop ini menyatakan tentang pemulihan keadaan jasmani. Kita akan memahami lebih dalam tentang kepedulian Yesus dengan merenungkan beberapa hal ini. Yang pertama, kondisi para murid. Masalah utama yang dialami oleh para murid adalah tidak ada lauk pauk, ayat 5. Mereka tidak bisa makan. Petrus berinisiatif untuk kembali kepada pekerjaannya sebelum mengikut Tuhan, menjadi penjala ikan, dan ditanggapi positif oleh murid-murid yang lain, ayat 3. Namun hal yang ironis terjadi, yakni Petrus dan kawan-kawannya, yang beberapa di antaranya adalah orang-orang profesional dalam menangkap ikan, ternyata tidak berhasil menangkap apa-apa, ayat yang ketiga. Dari yang tidak punya lauk pauk, setelah bekerja keras pun tetap tidak punya lauk pauk. Ini adalah keadaan yang sangat sulit. Yang kedua, kepedulian Yesus. Kepedulian Yesus dimulai dari kehadiran Yesus di tengah situasi kegagalan yang dialami oleh para murid dengan sebuah pertanyaan, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus bertanya menunjukkan kepeduliannya sekaligus kemahatauannya atas pergumulan yang dihadapi oleh para murid. Yesus tidak hanya mengetahui masalah mereka, tetapi ia juga memberi solusi atas permasalahan itu. Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Ayat 6. Merupakan solusi yang diberikan Yesus kepada para muridnya yang diresponi dengan ketaatan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 6. Ada hal menarik yang dilakukan oleh Yohanes ketika melihat ikan yang banyak. Ia berkata, "Itu Tuhan." Ayat 7. Yohanes melihat berkat Tuhan dan ia ingat Tuhan. Mendengar hal itu, Petrus terjun ke dalam danau untuk menemui Yesus yang mengabaikan ikan-ikan yang baru ditangkapnya. Ini adalah sikap memprioritaskan Tuhan lebih dari berkat Tuhan. 3. Berkat yang diterima para murid. Hal ajaib Tuhan kerjakan, yakni Tuhan memelihara berkat-Nya, sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak, ayat 11. Ayat 9 sampai 10 menunjukkan jawaban langsung terhadap permasalahan yang dialami oleh para murid. Yesus menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan mereka pada waktu itu. Bahkan lebih lagi di ayat 13. Dalam perjamuan makan, Yesus melayani mereka dengan semua hidangan yang telah tersedia. Menurut tradisi Yahudi, suasana perjamuan makan seperti ini menunjukkan indahnya persekutuan. Inilah berkat yang diterima oleh para murid, lebih daripada yang dipikirkan dan dikerjakan. Sahabat Iktus, apa yang dialami oleh para murid dapat juga kita alami pada masa kini. Ya, berada dalam keadaan nol. Bahkan ketika kita sudah mengusahakannya, masih tetap dalam keadaan nol. Kita menjadi kecewa dan putus asa. Dalam keadaan seperti ini, Yesus mempedulikan kita. Mata saya hanya tertuju kepada Yesus karena hanya di dalam Dia ada solusi. Saya hanya mau taat dan percaya kepadanya. Yesus mencukupkan kebutuhan rohani dan jasmani saya. Mata saya
hanya mau tertuju kepada sumber berkat dan bukan kepada berkat yang saya terima. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, permasalahan apa yang membuat saya menjadi lemah dan putus asa saat ini? Dalam hal apa saja Yesus mempedulikan saya? Bagaimana respon saya terhadap kepeduliannya? Ya Tuhan Yesus, Engkau sangat mempedulikan saya. Engkau mengetahui semua masalah saya dan menjadi solusi atasnya. Ampuni saya akan ketidaktaatan saya menuruti firman-Mu. Terima kasih karena pemeliharaanmu sempurna, bahkan Engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang telah saya pikirkan dan kerjakan. Sebagai wujud syukur saya kepadamu, maka saya akan memprioritaskanmu dalam hidup saya dengan menuntaskan amanat agungmu. Amin. Yesus peduli masalahmu dan memberi solusi lebih dari yang dapat engkau pikirkan dan kerjakan. Kristuslah